Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia dan nikmatnya kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, serta sehat walafiat. Salawat dan salam, marilah sama-sama kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, para pendengar Radio Republik Indonesia Bogor yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali saya di sini Muhammad Abdul Almanar, pimpinan Pondok Pesantren Al-Irsyadiyah Desa Cibeteng Udik, Kecamatan Cisaeng, Kabupaten Bogor, bersama Anda dalam kajian tafsir Al-Quran. Masih kita di seputar tafsir Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168 dan 169 pada kesempatan ini. Pada ayat 168 dan 169 ini kita akan membicarakan masalah makanan yang halal dan baik. Baiklah saudara-saudara kaum muslimin, para pendengar Radio Republik Indonesia Bogor yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada masa sekarang ini kita tahu bahwa anak-anak kita sulit untuk mendapatkan makanan yang halal dan baik. Kenapa? Karena seringkali anak-anak kita makanan-makanan atau camilan-camilan itu tidak mencantumkan mengenai produk itu halal atau tidak. Tidak ada merek halalnya. Inilah kesulitan-kesulitan anak-anak kita pada masa sekarang ini. Lalu kemudian anak-anak pula juga cenderung tidak mau mengetahui apakah makanan itu halal atau tidak. Mereka makan yang serba fast food, cepat saji. Mereka tidak memperhatikan kehalalan atau keharaman suatu makanan atau minuman. Pada kesempatan ini, marilah kita kaji surat Al-Baqarah ayat 168 dan 169 mengenai makanan yang halal dan baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isi kandungan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168, kalau kita terjemahkan, ya ayuhan nas, wahai manusia sekalian, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di muka bumi ini. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan musuh nyata bagi kamu. Kemudian pada ayat 169-nya Allah menyatakan innama ya'murukum bisu'i wal fahsya. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji.
wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan mengatakan, dan mereka itu setan itu mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Saudara-saudara sekalian, para pendengar Radio Republik Indonesia Bogor yang dimuliakan Allah. Kita perhatikan kata seruan ya ayuhan nas, wahai manusia, pada surat Al-Baqarah ayat 168 ini. Hal ini menunjukkan bahwa ayat ini bersifat umum, yang maksudnya ditujukan kepada segenap manusia, ya, segenap bangsa, bukan hanya bangsa Arab saja pada saat itu, tapi semua bangsa-bangsa, dan bahkan sekarang udah berbagai macam bangsa di dunia ini, bangsa Eropa, bangsa Amerika, ya, bangsa Mongolia, ya, dan kita bangsa Indonesia, dan seluruh suku bangsa di dunia ini yang ada, dan bahkan mungkin akan ada suku bangsa yang lain yang belum kita kenal, semuanya ya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suruhan ya ayuhan nas. Saudara-saudara, para pendengar Radio Republik Indonesia Bogor yang dimuliakan Allah. Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat 168 turun ya, berkenaan dengan kebiasaan suatu kaum yang terdiri atas Bani Sauki, Bani Amir bin Sa'sa'ah, Huza'ah, dan Bani Mudid. Mereka mengharamkan beberapa jenis binatang menurut kemauan mereka sendiri. Di antaranya adalah bahirah. Bahirah di sini adalah unta betina yang telah beranak 5 kali dan anak yang kelima jantan. Lalu dipotong telinganya. Dan wasilah, yaitu domba yang beranak 2 ekor, 1 jantan dan 1 betina. Lalu anak yang jantan tidak boleh dimakan, melainkan harus diserahkan kepada berhala sebagai sesembahannya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melarang, tidak mengharamkan binatang jenis itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia untuk memakan makanan yang halal dan baik. Saudara-saudara, para pendengar Radio Republik Indonesia Bogor yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud makanan yang halal adalah makanan yang dibolehkan secara agama dari segi hukumnya, baik halal dari segi zatnya maupun dari hakikatnya. Sebagai lawannya adalah makanan yang haram dari segi hukum agama, baik haram secara zat maupun hakikat. Makanan yang halal dari segi zat seperti telur, makanan yang halal dari segi zat seperti telur, buah-buahan, sayur-sayuran, daging sapi, kambing, dan lain sebagainya. Sedangkan makanan yang halal dari segi hakikatnya adalah makanan yang didapat ataupun diolah dengan cara yang benar menurut agama Islam. Saudara-saudara kaum muslimin, para pendengar Radio Republik Indonesia Bogor yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, makanan yang haram adalah makanan yang secara zatnya dilarang oleh agama untuk dimakan. Misalnya daging babi, daging anjing, darah, dan bangkai. Sedangkan haram karena hakikatnya yaitu haram untuk dimakan karena cara memperoleh atau mengolahnya. Misalnya telur hasil mencuri, daging ayam hasil mencuri, uang hasil korupsi, dan sebagainya. Telur, daging, ayam itu halal secara zatnya. Namun karena mendapatkannya dilarang oleh agama, yaitu mencuri, maka menjadi haram untuk dimakan. Demikian juga untuk makanan yang lain. Adapun makanan yang baik dapat dipertimbangkan dengan akal dan ukurannya adalah kesehatan. Saudara-saudara kaum muslimin, para pendengar Radio Republik Indonesia Bogor yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya,
Makanan yang baik itu adalah makanan yang berguna dan tidak bersifat kondisional, tidak tergantung situasi dan kondisi manusia itu sendiri. Misalnya, daging kambing baik untuk penderita darah rendah, namun tidak baik untuk penderita darah tinggi. Dan dari sisi lain, makanan tersebut juga harus diolah dengan benar dan dibuat sesuai dengan yang memakannya. Makanan yang baik juga tidak mengandung zat yang membahayakan tubuh manusia, sehingga tidak merusak jaringan tubuh manusia. Saudara-saudara, para pendengar radio Republik Indonesia Bogor yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada manusia agar tidak mengikuti langkah-langkah syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Syaitan adalah musuh manusia. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan adalah musuh nyata bagi manusia. Syaitan adalah musuh manusia yang menginginkan manusia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwanya keras dan makanan yang dimakan yang tidak halal. Orang yang memasukkan ke dalam perutnya makanan yang haram akan berdampak tidak baik dalam hal ibadahnya. Saudara-saudara, kaum muslimin, para pendengar Radio Republik Indonesia Bogor yang berbahagia. Dalam riwayat Al-Hafidz Abu Bakar bin Murdawiyah dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW pernah bersabda, apa kata Rasul? Demi zat yang diri Muhammad SAW ada dalam kekuasaannya. Sesungguhnya yang memasukkan sesuap makanan haram ke dalam perutnya, ibadahnya tidak akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 40 hari. Hamba mana saja yang dagingnya tumbuh dari barang haram dan riba, api neraka lebih layak untuk melahapnya. Saudara-saudara, para pendengar Radio Republik Indonesia Bogor yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 169, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa syaitan selalu menyuruh manusia untuk melakukan kejahatan dan perbuatan keji serta yang mungkar. Syaitan tidak rela bila seseorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menaati segala perintah Allah serta menjauhi segala larangan Allah. Syaitan selalu membujuk manusia agar ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, para pendengar Radio Republik Indonesia Bogor yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini berkaitan erat dengan ayat sebelumnya yang mana manusia dibujuk dalam hal makanan, baik cara mendapatkan maupun cara memakannya. Semua terlihat enak agar manusia terperangkap dalam perangkap setan yang menjerumuskan. Paling akhir setan berusaha agar manusia mengatakan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang mereka tidak mengetahuinya. Artinya, manusia akan menjadi mabuk oleh kebiasaan setan. Mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan agama. Kemudian mengatakan bahwa Tuhan tidak adil. Manusia juga mengatakan apa itu agama? Apa itu puasa? Apa itu jilbab? Manusia menjadi corong setan kalau mengatakan Tuhan tidak adil. Untuk apa beragama? Untuk apa puasa? Untuk apa menutup aurat? Maka kalau manusia mengatakan hal-hal seperti itu, seolah-olah manusia itu sudah menjadi corongnya setan, mengikuti jejak setan, sehingga perbuatannya tidak terkontrol dan hatinya membatu yang akhirnya sesatlah dia dan siksa neraka balasannya. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu berhati-hatilah kita di dalam kehidupan ini. Kita mencari makanan
yang halal. Kemudian bukan hanya halal, tetapi juga baik. Halal makanannya, halal pula mencarinya. Makanan yang baik ya, tidak hanya baik dikonsumsi secara umum, tetapi juga baik untuk kesehatan kita. Ada makanan yang baik, tetapi secara kesehatan untuk diri seseorang belum tentu adalah baik. Kata thayyiban di sini tidak hanya cukup ya dengan kata baik, tetapi di sini adalah penuh dengan gizi, ya, penuh dengan nutrisi. Ya, kata baik di sini juga berarti adalah bisa ya dia memenuhi zat-zat yang baik untuk kehidupan dan keberlangsungan hidup manusia. Betapa Allah Subhanahu wa taala sayang kepada umat manusia secara keseluruhan. Karena pada ayat ini penyebutannya adalah ya ayuhan nas, umat manusia, bangsa manusia. Allah sayang kepada umat manusia bahwa hendaknya umat manusia mengkonsumsi, memakan makanan yang halal. Hendaknya manusia mengkonsumsi makanan yang baik. Jelaslah bukan hanya berupa makanan, ya, tetapi juga hubungannya dengan minuman, apa yang masuk ke dalam mulut kita. Sebab dengan makanan dan minuman yang halal dan baik akan memberikan energi, akan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Kekuatan itu untuk apa? Kekuatan itu untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan makanan yang halal, maka ya, kita kuat untuk beribadah kepada Allah. Dengan makanan yang baik, sehingga kita bisa kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau anak-anak kita, kalau istri kita atau suami, ya, semuanya, ya, di antara keluarga kita semuanya dengan memakan makanan yang halal, mencari makanan dengan yang halal, maka akan tumbuh keluarga yang baik. Inilah salah satu dampaknya atau pengaruhnya makanan yang halal dan baik. Anak-anak kita ya menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada bapak dan ibunya. Oleh karena itu perlu kita pertanyakan, kenapa ya, kita mempunyai anak-anak yang tidak baik, ya, anak-anak yang nakal, suka mengkonsumsi barang yang haram atau narkoba, ya, kemudian tawuran, ya, konflik, ya, berkelahi, seolah-olah menjadi hal-hal yang biasa dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita menganggapnya sama sekali tidak ada hubungan dengan yang kita makan. Perhatikanlah hal ini. Sesungguhnya kenakalan anak-anak kita, bahkan perilaku kita sendiri sebagai orang tua, ya, perbuatan merusak orang lain, korupsi, ya, kolusi, ya, perbuatan-perbuatan merugikan ya, orang lain, bahkan merugikan masyarakat, ya, apalagi juga merugikan negara dan bangsa dengan melakukan perbuatan korupsi itu. Jelas kalau kita perhatikan ada sisi makanan yang dimakan yang tidak halal. Perhatikan, kalau orang-orang memakan makanan yang halal, insya Allah perbuatannya pun dia akan perbuatan yang baik-baik. Tetapi sebaliknya, cobalah perhatikan orang-orang yang ya koruptor itu, atau orang-orang yang melakukan ya manipulasi ya uang masyarakat, ya, uang lembaga atau uang negara, ya, maka perhatikanlah kehidupannya. Di antaranya ada barang-barang ya, makanan atau minuman yang tidak halal masuk ke dalam tubuhnya sehingga menjadi darah daging dan punya kecenderungan untuk berbuat curang.
Orang dengan makan makanan yang halal, insya Allah dia tidak akan berat untuk melaksanakan ibadah. Apakah ibadah sholat, ibadah puasa, ya, maupun ke pengajian, ke majlis taklim, ke masjid. Mereka insya Allah ringan-ringan saja. Tetapi sebaliknya, orang-orang ya, yang sering makan makanan yang haram, ya, memasukkan tubuhnya dengan minuman-minuman yang haram, maka perilakunya pun akan terlihat ya, dengan perilaku yang tidak menyenangkan, perilaku yang tidak baik. Begitu juga anak-anak kita, ya, kalau diberi ya, dari uang-uang yang haram, ya, uang-uang yang dari hasil korupsi, maka anak-anak kita mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak halal pula dari segi ya, mencarinya atau dari segi menghasilkannya. Walaupun makanan yang dimakan anak-anak itu adalah makanan yang halal, tapi orang tuanya ya membelinya dari uang-uang yang haram, maka anak-anak itu kemudian menjadi anak-anak yang tidak baik. Jika mereka lakukan perbuatan yang tidak menyenangkan orang tuanya itu sendiri, ya, bukan hanya tidak menyenangkan orang tuanya, tetapi anak-anak itu juga dengan mudahnya ya berperilaku buruk di tengah-tengah masyarakat kita. Senang dengan tawuran, senang dengan konflik, senang berbuatan kecurangan dan sebagainya, sehingga menimbulkan ya ketidaksenangan pada diri kita sebagai pemimpin keluarga. Begitu juga terjadi ya ketidaktenangan atau ketidaknyamanan di dalam kehidupan masyarakat ya sebagai warga suatu masyarakat. Begitu juga membuat ya para polisi ya menjadi sibuk untuk mengurusi anak-anak yang nakal itu yang tidak bisa diatur. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah setelah kita mengetahui ya bahwa Allah Subhanahu wa taala sayang kepada umat manusia, kepada kita semuanya ya. Ini khususnya ayat ini bukan berkaitan dengan umat Islam saja, tetapi ini berkaitan dengan seluruh umat manusia. Allah sayang. Marilah kita mulai saat ini setelah mengetahui bahwa Allah itu sayang kepada kita, supaya kita makan makanan yang halal, makan makanan yang baik, itu semuanya akan berpengaruh dalam kehidupan kita, sehingga kita betul-betul dalam melaksanakan ya ridho Allah Subhanahu wa taala, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, kita dapat ya melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Karena kita makan makanan yang halal, karena kita makan makanan yang baik, karena kita minum minuman yang halal, karena kita minum minuman yang baik. Dengan makanan yang halal dan baik, dengan minum minuman yang halal dan baik, itu akan menjadi kekuatan dalam tubuh kita, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan saudara-saudara para pendengar radio Republik Indonesia Bogor yang dimuliakan Allah, kita dapat senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita senantiasa diperintahkan untuk mencari yang terbaik dalam kehidupan ini, termasuk makan dan minuman. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita betul-betul menjaga ya kehidupan kita yang sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.